langsung kayak orbs gitu. Lama kelamaan dia ngebentuk kayak Miss K. Dan aku pas belok, bukan belok, pas aku balik ke tembok kan, aku suka pakai guling kan. Guling tuh berubah jadi pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun silam. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Teteh. Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Jejak Backpacker. Iya. Kali ini saya mengucapkan terima kasih buat Teteh Intan. Sudah jauh-jauh datang ke sini untuk menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya beberapa tahun silam. Tepatnya beberapa tahun yang lalu, Teh? Adalah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, ya. Oke, ini penonton pastinya penasaran banget dengan cerita dari Teteh Intan. Dan mungkin Teteh bisa menceritakannya dari sekarang. Iya, jadi awal mulai itu ya mungkin karena akunya juga sih yang sering bikin ribut di kosan waktu zaman kuliah dulu. Jadi selama seminggu itu aku sama teman-teman tuh begadang terus sampai pokoknya sampai azan aja, sampai jam 5. Maaf ya, sambil minum-minum lah ya gitulah, maksudnya kenakalan remaja. Iya, kenakalan zaman dulu lah kayak gitu. Nah, kejadiannya tuh awalnya sih teror pertama tuh sebenarnya sering, tapi cuman aku nggak pernah yang jadi nggak pernah diambil, nggak dihiraukan lah. Nggak dihiraukan, maksudnya ya biasa-biasa aja. Cuman pas kejadian yang benar-benar kejadian itu kejadiannya malam Jumat. Lagi ngumpul juga sama anak-anak nih. Ceritanya tuh main kartu. Pas main kartu itu kita udah 3 kali puteran, dan waktu pas mau main yang keempat itu si kartu nggak ada, hilang 1. Taunya masuk lagi taunya pas sampai dicari kemana-mana, takutnya nyempil di kursi apa gimana, nggak ada. Taunya ada di tempatnya lagi, di bungkusnya itu. Dan nggak lama kemudian ada kelawar gede banget. Dan itu tuh sebenarnya kosan tuh agak tertutup gitu, susah juga gitu buat hewan gede masuk. Dia muter-muter 3 balik dan dia bisa balik lagi, keluar lagi. Sebenarnya agak, kalau masuk, maksudnya kalau dipikir secara logika aneh aja kan, kalau namanya binatang udah masuk dan tempatnya agar tertutup, biasanya kan susah buat keluar lagi kan, kayak gitu. Nah, masih main lagi nih, masih nggak dihiraukan. Dan kejadian yang pas ininya, temen aku si Eneng, dia kesurupan. Dia nangis kejer, tapi dia nggak ngomong. Ditanya juga dia nggak ngomong apa-apa, nangis kejar-kejarnya. Dan dia baru bisa sadar tuh ditampar sama pacarnya, kayak gitu. Nah, selanjutnya malam yang paling ininya tuh nggak langsung besoknya lagi kejadiannya, cuman dia datang ke mimpi. Jadi kan isengnya aku tuh kalau lagi main ke kosan temen, aku suka bikin suka ngagetin. Jadi kayak diem pas depan pintu aku gebrak, buka pintu yang bisa bikin orang kaget. Nah kayak gitu. Nah, di mimpi juga aku kayak gitu. Aku jadi ceritanya di mimpi kayak main ke kosan temen dan kejadiannya kayak gitu. Nah, pas aku buka pintu, taunya ada cewek duduk, rambutnya panjang tapi cantik banget. Dia cuma bilang gini sambil melotot, berisik. Aku sampai merinding. Beneran itu. Dan itu aku langsung bangun. Dan karena posisi tempat tidur aku tuh ngadep ke pintu, pas aku lihat ke pintu, pas bangun,
langsung kayak orbs gitu. Lama kelamaan dia ngebentuk kayak Miss K. Dan aku pas belok, bukan belok, pas aku balik ke tembok kan, aku suka pakai guling kan. Guling tuh berubah jadi pocong. Saking takutnya aku bukannya lari, aku peluk aja dan tidur lagi. Udah kejadiannya kayak gitu. Nah pas malam berikutnya, mantan aku tuh ya dulu waktu masih pacaran, karena dia juga sebenarnya bisa, tapi sebenarnya aku nggak cerita ke dia bahwa aku ngalamin kejadian itu. Tapi nggak tahu pas malam itu dia tiba-tiba ngubungin aku, kekeh dia mau datang ke kosan, dan nggak lama dia datang ke kosan, dia tuh kayak ngobrol sama aku, cuman matanya tuh kayak apa ya? Jadi kayak ngelihat, jadi kayak kosong gitu. Jadi kayak ngobrol nih kayak aku sama A gitu kan, kayak gini. Tapi dia tatapannya tuh kemana gitu, dan aku ngelihat tangannya juga apa sih kayak gimana gitu. Dan gak lama dia bilang, aku keluar dulu ya, kamu diam di sini, kamu jangan keluar. Tapi karena terus nggak lama dia keluar, karena aku penasaran nih, aku lihat karena di depan kosan aku ada sofa, dia kayak duduk di sofa kayak orang lagi apa namanya? Semedi. Nah, kayak orang lagi semedi. Cukup lama sih, lumayan ada 15 menit. Cuman aku duduk lagi. Pas dia masuk ke kamar lagi, dia udah berdarah seger yang keluar. Dan dia langsung cerita, kamu habis ngapain aja sih? Dan aku ceritain emang selama hampir seminggu ke belakang lah, emang aku sering ngumpul sama anak-anak, bikin berisik lah gitu di kosan. Dan dia cuma bilang, iya, dia cuma ngasih tahu sih sebenarnya jangan bikin rusuh lah, jangan bikin berisik gitu di waktunya istirahat ya. Waktunya istirahat kalian kan malam gitu, maksudnya mungkin kalau untuk mereka kan waktunya aktivitas ya kalau malam, mungkin mereka juga ngerasa keganggu juga gitu. Terus itu kosan itu apa tadinya bekas kuburan atau mungkin bekas? Kalau masalah itu sih sebenarnya saya juga kurang tahu ya, karena ya kalau emang daerah, boleh sebut? Boleh. Kalau daerah Jatinangor emang mistisnya juga emang lumayan masih kental gitu daerah sana. Dan sebenarnya kalau masalah mistis di daerah situ sebenarnya sering dengar gitu ya dari karena saya udah deket juga sama tetangga di sana, maksudnya sama penduduk di sana juga, masyarakat di sana udah kenal deket. Jadi sering juga sih ngedenger cerita. Jadi kayak karena di situ tuh ada pelintasan apa namanya kereta, tapi yang udah ketutup mati, jadi ya emang udah ketutup, jadi udah jadi di atasnya tuh udah rumah warga. Dan di situ tuh sering ada wanita baju merah, si jangkung, si jabrik, banyak banget sih sebenarnya mistisnya. Cuman kalau masalah itu saya belum, maksudnya nggak pernah ngalamin. Cuman kalau anak-anak yang lain mungkin ada yang cerita juga kayak gitu, dia ngalamin kayak gitulah. Oh, jadi posisinya deket deket rel kereta yang sudah nggak aktif lagi. Iya. Dan dengar-dengar juga sekarang emang mau dibongkar lagi rumah-rumah karena si jalan keretanya itu mau dipakai lagi sekarang tuh. Jadi dari kejadian-kejadian itu Mbak Teh Intan sendiri atau masih ada yang teman lain yang lebih diganggunya, lebih mengerikan lagi itu? Ada juga sih. Jadi kamar depan aku depan-depanan, nah itu kamar tuh nggak pernah yang diisi lama. Padahal itu kosan kan kosan per tahun ya, jadi nggak bisa buat per bulan gitu. Jadi emang udah per tahun. Tapi yang isi di situ tuh nggak pernah lama. Paling kuat tuh ada yang 3 bulan. Dan karena saking penasarannya nih teman aku, si Egi, yang dia kan ngisi kamar yang di atas. Dia pindah, dia ngisi kamar yang di situ. Dia nyoba berapa malam dan emang bener dia ternyata erep-erepnya tuh. Tapi dia untungnya sadar gitu, karena dia pasang kaca depan tempat tidur, untungnya emang dia kayak diinjek, kayak
dia bilang sih kayak nenek-nenek gitu, tapi bajunya udah lusuh dan sanggulnya pun udah, rambutnya udah acak-acakan kayak gitu, dan sambil melotot gitulah kejadiannya kayak gitu, dan dia langsung pindah lagi, nggak lama pindah ke atas lagi. Terus yang masalah pacar teteh itu yang berdarah-darah itu, apakah seketika itu aja yang berdarahnya atau dalam halusinasi atau gimana itu kejadiannya? Kalau masa itu saya juga kurang ngerti sih, Udah berdarah aja gitu? Iya, udah berdarah gitu aja, tapi emang efeknya hampir seminggu ke depan dia masih ngerasa sakit dadanya. Dan dia juga ngejelasinnya emang susah sih Ayah, kalau kita sih percaya nggak percaya kayak gitu, tapi ya emang ada gitu kan. Aku nanya kenapa kok kamu bisa berdarah? Ya karena dia juga nyerang katanya gitu. Dia nyerang ke dia, ya dia juga ngasih pertahanan lah. Ya mungkin dia juga kena imbasnya dari, ya mungkin kalau ke manusia mungkin mereka ini bisa berantem langsung gitu, ya. Gitu. Ya emang sih dia juga emang masalah mistis, dia emang bisa lah ada six sense atau indigo gitu. Iya gitu. Terus tapi setelah dari seminggu itu hilang lagi. Itu yang keluar darah itu dari mulut? Iya, dari mulut itu darah seger. Kalau dia juga nggak ada riwayat sakit apa gitu, nggak pernah, nggak ada. Dan cuman kejadian itu aja dia kayak gitu, dan dia juga bilang ya udahlah, sekarang lagian kan ya mungkin kalau manusia mungkin mereka udah ngobrol kali ya, udah minta maaf juga gitu. Ya dari situ saya juga udah nggak bikin berisik lagi di kosan, normal hidup, maksudnya normal lagi gitu, tidur malam gitu. Gitulah. Tapi dari Teh Intan sendiri selama ini, atau dari lahir atau pas dewasa bisa melihat hal-hal yang seperti itu, atau memang sudah dari sananya gitu loh Teh? Enggak juga sih, cuman kalau lagi ini aja, kalau lagi kebetulan aja sih maksudnya nggak sering juga, maksudnya ya kalau mungkin kalau akunya lagi capek kali ya kalau lagi kena men gitu ya mungkin, atau iya bisa jadi kalau lagi mens, kalau enggak juga ya mungkin kalau lagi ketempelan mungkin ya baru gitu. Tapi kalau buat sengaja gitu kayak gini enggak ya. Iya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Teh? Ada lagi pengalaman mistisnya? Ya paling cuman selebat-lebat doang sih, kayak kalau lagi main gitu sama teman, kayak main ke atas Situ Gunung. Nah, kayak main ke Situ Gunung nih, emang sore-sore kejadiannya, iseng bikin video lah, pas diputar lagi di situ nih kejadiannya, putar lagi kan, pas dilihat lah apaan nih, taunya Miss Kay, rambutnya panjang banget dan itu nutupin muka. Dan aku lihat lagi videonya, itu pohon pisang deh. Pas kejadian aku sama temen, ayo kita pulang. Motor nggak bisa hidup itu. Motor nggak bisa hidup? Motor nggak bisa hidup, mendadak. Untungnya jalannya turunan kan. Ya udah aku dorong sambil lari. Ini saking ketakutan lah. Padahal itu pohon pisang, pas dilihat pohon pisang. Lah, di video malah Miss Kay. Sering sih kayak kalau cuma selebat-selebat doang kalau lagi tiduran nih, kayak nginep di rumah teman di Selabintana. Kalau lagi emang dia tinggal di mes kan, mesnya lumayan lama juga sih kosongnya, dia isi. Aku tidur di kamar sebelah. Kayak kalau lagi main handphone gitu, kayak lagi ada yang duduk aja ngeliatin. Dan aku lihat juga udahlah. Cuman gitu-gitu doang sih ya. Jadi saking takutnya malah jadi berani. Iya betul. Soalnya kalau kitanya takut juga takutnya jadi kita yang celaka gitu. Kalau aku sih gitu. Ya kayak posisi ngelihat jadi pocong, ya udahlah. Kemarin, maksudnya yang kejadian itu aku lihat pocong, ya udahlah saking takutnya aku peluk dan aku tidur lagi. Iya, berarti kalau misalkan ada seseorang yang
sangat penakut. Iya. Itu tipsnya gimana tuh Teh? Apa ya? Kalau aku pribadi sih, ya saking takutnya ya udahlah jadi ngeberaniin diri gitu. Malahan kalau kitanya takut lari apa gimana kalau celaka kan, betul. Kita juga kan yang. Jadi kalau misalnya ada orang yang mungkin penakut ya, kita harus tetap diberanikan, dilawan aja. Lagian kita juga kan hidup emang berdampingan lah ya sama jin gitu, sama yang lain kayak gitu. Ya tetap percaya aja lah sama yang di atas. Sama yang di atas. Sama gitu. sih Teh. Mungkin kalau saya orangnya tipikal kalau untuk yang hal-hal yang seperti itu, mungkin saya orangnya agak berani lah gitu. Iya. Tapi kalau misalnya saya melewati tempat-tempat yang agak seram atau apa, tetap merinding juga ada gitu. Wajar lah manusia. Makanya saya ketakutan saya itu saya lawan gitu loh. Ya, gimana caranya biar nggak takut? Iya. Itu. Ya emang harus kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman ya itu tadi intinya kalau teman-teman memiliki ketakutan sesuatu hal dengan makhluk-makhluk tak kasat mata itu tadi, kita lawan aja. Iya betul. Daripada kita yang celaka. Betul. Iya. Oke Teh, mungkin ada tambahan lagi Teh sebelum kita akhiri? Ya mungkin kalau orang tua dulu punya keahlian tersendiri gitu kayak. Nah kayak gitu, jadi di rumah tuh kayak ada penunggu gitu. Padahal aku juga nggak tahu, dan si Sena dia yang datang ke rumah, dia langsung bentar, Tan, ada siapa di sebelah? Padahal kan sebelah emang udah kosong kan. Aku ngisi yang sebelahnya lagi. Nah emang kenapa? Jadi kayak ada kakek-kakek, tapi dia cuma keliling rumah doang. Jadi kayak ngejaga, tapi dia ngelihatnya ke bawah gitu sambil tangannya di belakang kayak gitu. Nah, habis kayak gitu, nggak tahu deh dia ritual apa. Aku juga ngerti lah temen aku kayak gitu. Cuman pas besoknya dia pas bangun tidur, kayak ada tapak tangan di kakinya. Dan dia langsung sakit meriang. Yang tadinya pulang juga dia nggak kuat buat pulang. Dia tetap bertahan di rumah aku. Kejadiannya kayak gitu. Dan waktu dia sholat juga, jadi dari arah kamar belakang gudang emang nggak pakai pintu kan, cuman pakai kayak gordeng gitu kan. Dia waktu sholat gordeng katanya ada yang ngangkatin. Jadi ngangkat dari bawah ke atas. Kalau bawa angin nggak mungkin kan kayak gitu. Paling kan cuman kalau ke bawah angin paling gitu doang. Maksudnya itu ngangkat katanya gitu. Tapi aku nggak pernah sih kalau di rumah kayak ngalamin kayak gitu ya. Mungkin karena ngerasa ya ini rumah aku lah gitu maksudnya. Betul. Jadi nggak pernah kayak ngerasain apa gitu. Gitu aja sih. Oke. Udah cukup kita ya. Udah nggak ada lagi tambahan-tambahan lagi ya. Paling cuma sekelebat-kelebat doang, ceritanya juga kurang seru gitu. Iya. Oke. Saya akhiri dulu. Nah, JPKers, itu tadi pengalaman mistis yang dibawakan langsung oleh Teh Intan yang pernah dialaminya beberapa tahun silam, tepatnya 10 tahun yang lalu di sebuah daerah di Bandung, Jawa Barat. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Teh, terima kasih atas kehadirannya, atas ceritanya yang cukup merinding dan cukup mendebarkan. Cuman itu doang sih cerita yang sampai jumpa. Bener-bener diteror.